Pembahasan pertama yaitu pengertian penduduk atau demografi. Demografi berasal dari bahasa Yunani, demos yaitu penduduk dan grafien yaitu tulisan, atau dapat diartikan tentang kependudukan adalah studi ilmiah tentang jumlah, persebaran, dan komposisi kependudukan, serta bagaimana ketiga faktor tersebut berubah dari waktu ke waktu. Ilmu demografi juga ada yang bersifat kuantitatif dan yang bersifat kualitatif. Demografi yang bersifat kuantitatif lebih banyak menggunakan hitungan-hitungan statistik dan matematik. Tetapi demografi yang bersifat kualitatif lebih banyak menerangkan aspek-aspek kependudukan secara deskriptif analitik. Sedangkan studi-studi kependudukan mempelajari secara sistematis perkembangan, fenomena, dan masalah penduduk dalam kaitannya dengan situasi sosial di sekitarnya. Beberapa ahli juga memiliki pandangan masing-masing mengenai pengertian penduduk. Yang pertama, yaitu pengertian penduduk menurut Dr. Kartomo. Beliau mengungkapkan pengertian tentang penduduk adalah sejumlah orang yang mendiami suatu daerah tertentu. Apabila di daerah didiami oleh banyak orang dan menetap di sana, maka itu bisa diartikan sebagai penduduk terlepas warga negara ataupun bukan. Yang kedua, pengertian penduduk menurut Joni Purba. Beliau mengungkapkan pengertian tentang penduduk adalah orang yang menjadi dirinya pribadi maupun menjadi anggota keluarga, warga negara, maupun anggota masyarakat yang memiliki tempat tinggal di suatu tempat di wilayah negara tertentu dan juga pada waktu tertentu. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai pengertian pertumbuhan dan pertambahan penduduk. Yang pertama, pertumbuhan penduduk. Secara definitif, pertumbuhan penduduk adalah penambahan atau pengurangan jumlah penduduk. Faktor penyebabnya adalah jumlah kelahiran atau natalitas, kematian atau mortalitas, serta perpindahan atau migrasi antara satu daerah ke daerah lain. Berdasarkan pengertian yang sudah saya paparkan tersebut, kemudian terdapat dua jenis pertumbuhan penduduk, yaitu pertumbuhan penduduk alami dan pertumbuhan penduduk non-alami. Yang pertama, pertumbuhan penduduk alami. Nah, pertumbuhan penduduk alami dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu kelahiran dan kematian penduduk. Pengukuran pertumbuhan penduduk alami dapat dilakukan dengan melihat selisih tingkat kelahiran dan kematian dalam satu tahun. Pertumbuhannya dinyatakan dalam bilangan per 1000. Rumus untuk mencari pertumbuhan penduduk alami adalah P sama dengan L dikurang M. Keterangan rumus tersebut ialah P yaitu pertumbuhan penduduk, L yaitu lahir, dan M yaitu mati. Contohnya, jumlah penduduk di suatu kampung adalah 1000 orang. Dengan menghitung selisih jumlah kelahiran dan kematian, maka akan ditemukan angka pertumbuhan penduduk alami di kampung itu. Misalnya, jumlah bayi yang lahir 60 orang, sementara penduduk yang meninggal dunia adalah 20 orang. Maka, dengan menggunakan rumus yang sudah saya paparkan tadi, pertumbuhan penduduk di kampung tersebut adalah 60 dikurang 20 per 1000 atau 40 per 1000 atau 4%. Berikutnya, jenis pertumbuhan penduduk yang kedua ialah pertumbuhan penduduk non-alami. Pertumbuhan penduduk non-alami adalah pertumbuhan penduduk yang terjadi karena proses imigrasi atau emigrasi dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Pengukuran pertumbuhan penduduk non-alami dapat dilihat dari selisih penduduk yang melakukan imigrasi atau migrasi masuk dan emigrasi atau migrasi keluar. Pertumbuhan penduduk non-alami disebut juga dengan pertumbuhan penduduk karena migrasi.
Rumus untuk mencari pertumbuhan penduduk non-alami adalah P sama dengan I dikurang E. Keterangan rumus tersebut ialah P yaitu pertumbuhan penduduk, I yaitu imigrasi, dan E yaitu emigrasi. Contohnya, di suatu wilayah, penduduknya adalah 1.000 orang. Dengan menghitung selisih jumlah imigrasi dan emigrasi, maka akan ditemukan angka pertumbuhan penduduk non-alami di wilayah tersebut. Misalnya, jumlah penduduk yang melakukan imigrasi adalah 40 orang, sedangkan penduduk yang emigrasi adalah 20 orang. Maka, dengan menggunakan rumus yang sudah saya paparkan tadi, pertumbuhan penduduk di wilayah tersebut adalah 40 dikurang 20 per 1.000 atau 20 per 1.000 atau 2%. 2. Pertambahan penduduk. Pertambahan penduduk ialah perubahan populasi dari waktu ke waktu dan dapat dihitung dalam jumlah individu sebagai populasi yang menggunakan per waktu unit untuk pengukuran. Pertambahan penduduk tersebut merujuk pada semua spesies, tetapi selalu mengarah kepada manusia dan sering digunakan secara informal. Pertambahan penduduk sendiri dipengaruhi oleh faktor kelahiran, faktor kematian, dan faktor migrasi. Dalam demografi dikenal sebagai istilah pertambahan penduduk alami dan pertambahan penduduk total. Kemudian pertambahan penduduk alami tersebut hanya dipengaruhi oleh kelahiran dan kematian, sedangkan pertambahan penduduk total dipengaruhi oleh kelahiran, kematian, migrasi masuk atau imigrasi, dan migrasi keluar atau disebut dengan emigrasi. Model pertambahan penduduk tersebut berupa model pertambahan Malthusian dan model logistik. Materi selanjutnya kami membahas tentang tujuan dan kegunaan ilmu kependudukan. Dalam mempelajari demografi, ada 3 komponen. Yang terpenting yang perlu kita perhatikan ialah cacat kelahiran atau disebut dengan fertilitas dan kematian atau disebut dengan mortalitas dan migrasi. Sedangkan 2 faktor penunjang lainnya yang terpenting ialah mobilitas sosial dan tingkat perkawinan. Selanjutnya, ketiga komponen pokok dan 2 faktor penunjang kemudian digunakan sebagai variabel atau pengubah yang dapat menerangkan hal ikhwal tentang jumlah dan distribusi penduduk pada tempat tertentu, tentang pertumbuhan di masa lampau dan persebarannya, hubungan antara perkembangan penduduk dengan berbagai variabel atau perubah sosial, dan tentang prediksi pertumbuhan penduduk di masa mendatang. Berbagai macam informasi tentang kependudukan sangatlah berguna bagi pihak di dalam masyarakat. Bagi pemerintah, informasi tentang kependudukan sangatlah membantu di dalam menyusun perencanaan baik itu untuk pendidikan, perpajakan, kesejahteraan, pertanian, pembuatan jalan, ataupun di bidang-bidang lainnya. Materi selanjutnya kami membahas tentang macam-macam teori kependudukan. Macam-macam teori kependudukan terdiri dari beberapa teori. Salah satunya yaitu yang pertama kami membahas tentang teori sosial. Menurut Robert Malthus, Pessimists and Uses on Population yang berisi tentang penduduk berkembang menurut deret ukuran 1, 2, 4, 8, dan seterusnya. Sedangkan bahan pangan berkembang menurut deret hitung 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Di dalam teori sosial tersebut ada kelemahan yang kita dapati, yaitu yang pertama tentang tidak memperhitungkan kemajuan transportasi, yang kedua tidak memperhitungkan kemajuan bidang teknologi, terutama ada di pertanian. Dan yang terakhir kelemahannya itu tidak memperhitungkan usaha pembatasan kelahiran. Yang kedua menurut Arsène Dumont, kapabilitas sosial, di mana manusia selalu ingin meningkatkan status sosialnya. Semakin tinggi status sosialnya, maka semakin engganlah memproduksi anak dan makin lepas dari lingkungan natural dan keluarganya. Yang kedua ada teori natural. Di dalam teori natural tersebut ada beberapa para ahli berpendapat. Yang pertama yaitu Raymond Aspire dari sudut pandang naturalistik, yang dimana isinya tentang arah pertumbuhan penduduk mengikuti kurva normal. Akibat pengaruh kepadatan penduduk di ruang hidup, semakin tinggi kepadatan penduduk maka semakin tinggi pula fertilitas berkurang.
Jika ada perubahan, misalnya sistem ekonomi berubah, maka akan terbentuk kurva normal yang baru. Yang kedua, menurut para ahli Corrado Gini, dari sudut pandang statistik biologi, yang dimana isinya merupakan pertumbuhan penduduk yang mengikuti kurva parabola matematik, mula-mula pertumbuhan cepat mencapai kedewasaan, kemudian tua dan menurun jumlahnya berdasarkan kondisi sel-sel tubuh manusia. Turunnya daya reproduksi karena kelelahan psikologis akibat persaingan dalam masyarakat. Yang ketiga, para ahli yang bernama Michael T. Sadler dan Thomas Doubleday dari sudut pandang fisiologis. Sadler mengemukakan bahwa reproduksi manusia dibatasi oleh jumlah penduduk yang ada di suatu wilayah ataupun negara. Jika kepadatan penduduk tinggi, maka daya reproduksi manusia akan menurun. Dan sebaliknya, jika kepadatan penduduknya rendah, maka daya reproduksi manusia akan meningkat. Menurut teori Doubleday, hampir sama dengan teori Sadler. Hanya yang berbedanya di titik tolaknya. Mengapa demikian? Kalau Sadler mengatakan bahwa daya reproduksi penduduk berbanding terbalik dengan tingkat kepadatan penduduk, maka Doubleday berpendapat bahwa daya reproduksi penduduk berbanding terbalik dengan bahan makanan yang tersedia. Jika kenaikan kemakmuran menyebabkan turunnya daya reproduksi manusia, jika suatu jenis makhluk diancam bahaya, mereka akan mempertahankan diri dengan segala daya yang mereka dimiliki. Mereka akan mengimbanginya dengan daya reproduksi yang lebih besar. Menurut Doubleday, kekurangan bahan makanan merupakan perangsang bagi daya reproduksi manusia, sedangkan kelebihan pangan justru merupakan faktor pengekang perkembangan penduduk. Dalam golongan masyarakat yang berpendapatan rendah, seringkali terdiri dari penduduk dengan keluarga besar. Begitu sebaliknya, orang yang mempunyai kedudukan yang lebih baik, biasanya jumlah keluarganya kecil. Teori ketiga ialah teori transisi demografi. Teori ini menggambarkan 4 proporsi yang saling berhubungan yang dinyatakan menurut tahap-tahap sesuai dengan pertumbuhan dan berubahnya keadaan penduduk. Tahap ke-1, jika angka kematian tinggi sebanding dengan angka kelahiran, maka menghasilkan pertumbuhan 0 atau 0. Tahap kedua, jika angka kematian menurun tidak disertai dengan penurunan angka kelahiran, maka akan menghasilkan angka pertumbuhan yang positif dan meningkat terus. Tahap ketiga, jika angka kematian terus-menerus dan disertai dengan menurunnya angka kelahiran, maka akan menghasilkan pertumbuhan yang positif akan tetapi menurun. Tahap keempat, jika angka kematian dan angka kelahiran juga rendah, maka hasilnya adalah pertumbuhan yang semakin berkurang, yang pada akhirnya akan mencapai 0 atau 0. Populasi kependudukan di dunia. Populasi dunia terus meningkat sejak akhir tahun 1350. Perubahan zaman populasi mulai berkembang pesat di dunia barat selama revolusi industri. Peningkatan paling signifikan, yaitu populasi dunia telah terjadi sejak 1950-an, terutama kemajuan medis dan peningkatan produktivitas pertanian dalam demografi dan ekologi. Nilai pertumbuhan penduduk atau NPP ialah nilai kecil jumlah individu dalam sebuah populasi meningkat. NPP merupakan perubahan populasi pada periode waktu unit atau dalam kata lain sebagai presentasi jumlah individu ketika dimulainya periode. Ketika pertumbuhan penduduk melewati kapasitas suatu wilayah atau lingkungan, hasilnya berakhir dengan kelebihan penduduk. Gangguan dalam populasi manusia dapat menyebabkan masalah seperti populasi, kemacetan lalu lintas. Wilayah tersebut dapat dianggap sebagai kurang penduduk apabila populasi tidak cukup besar untuk mengelola sebuah sistem ekonomi.